Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah, di mana Rasulullah bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini adalah masjidnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mencintai rumah Allah, mencintai masjid dengan kita memakmurkannya dan melaksanakan sholat di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya itu bergantung dengan masjid, mencintai masjid, senantiasa mengunjungi Allah di dalam rumahnya. Maka bapak-bapak, para hadirin, kita bersyukur kepada Allah, subuh ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling mulia. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bapak-bapak serta ibu-ibu, para hadirin jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh ini kita dengan memohon rahmat dan pahala dari Allah akan kita sampaikan tausiah subuh yang judulnya kedudukan sholat dalam agama Islam. Makna daripada judul ini bahwa seberapa penting sholat bagi seorang muslim. Seberapa penting sholat bagi seorang muslim. Apakah sholat itu hanya sekadar pilihan yang apabila kita mau sholat kita laksanakan, yang apabila kita tidak mau sholat kita tinggalkan, atau lebih daripada itu? Nah, bapak-bapak, para hadirin jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah, kita selaku umat Islam, kita selaku orang-orang yang melaksanakan ajaran agama Islam, dan alhamdulillah kita terhitung muslim, maka kita selaku muslim memiliki kewajiban inti dalam agama Islam kita ini, memiliki tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang muslim. Kewajiban. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, kalau dalam kehidupan rumah tangga pun demikian. Seorang suami memiliki kewajiban kepada istri. Seorang istri memiliki kewajiban kepada suami. Yang apabila masing-masing tidak menjalankan kewajibannya, rumah tangga akan rusak. Dalam agama Islam, kita selaku muslim memiliki kewajiban kepada Allah. Dan Allah pun memiliki kewajiban kepada kita.
masing-masing melaksanakan kewajibannya. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muaz bin Jabal ketika Rasulullah bersabda, "Ya Muaz, atadri haqqullah ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Muaz, tahukah engkau apa kewajiban seorang hamba kepada Allah dan apa pula kewajiban Allah kepada hambanya? Maka kita memiliki kewajiban kepada Allah yang apabila tidak kita laksanakan, maka kita akan celaka di dunia serta celaka di akhirat. Maka ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jemaah sekalian, kewajiban itu diantaranya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kewajiban kita kepada Allah adalah diantaranya melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang apabila kita tidak menjalankan kewajiban itu, maka diancam oleh Allah dengan ancaman yang keras. Barangkali kalau dalam kehidupan rumah tangga tidak kita jalankan kewajiban suami istri, paling tidak di dunia rumah tangganya hancur binasa. Tapi orang yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Allah, Allah ancam dalam surat Maryam ayat 59, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah." Maka sesudah mereka generasi akan berganti, akan ada generasi umat adha'us shalah yang menyia-nyiakan salat. Kapan ada gawe, salatnya lewat. Kapan ada kepentingan lain, kepentingan untuk Allah, lewat. Akan ada nanti kata Allah dalam surat Maryam ayat 59, khalfun adha'us shalah, generasi yang suka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan condong kepada hawa nafsu. Maka apa kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan diazab oleh Allah di dalam ghayya. Ghayya itu oleh para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, ghayya adalah sumur terdalam dalam neraka terdalam. Sumur terdalam yang ada di dalam neraka yang paling dalam. Neraka yang paling dalam, neraka Jahannam. Ghayya, keraknya neraka Jahannam. Kalau neraka Jahannam itu keraknya neraka. Kalau ghayya, keraknya neraka Jahannam. Nah, waliyadzubillah. Semoga kita terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengerikan itu. Makanya bapak-bapak, para hadirin jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah, agama Islam menganjurkan kita untuk senantiasa memerintahkan sholat. Agama Islam senantiasa memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah di atas perintah itu. Artinya jangan bosan-bosan mengajak dan menganjurkan keluarga kita untuk sholat. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat, dan Rasulullah SAW mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat, dan bahkan dianjurkan kita mengajak dan mengajarkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat dari kecil-kecil, dari umur kecil-kecil. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'a sinin. Hadis yang dikeluarkan Abu Daud. Rasulullah bersabda,
ajarkan anak-anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wa hum 7 sinin. Ajarkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat pada umur 7 tahun. Kenapa demikian? Karena kita menumbuhkan karakter anak yang suka sholat. Kita lihat generasi yang sekarang ini, generasi milenial yang dari umur kecil-kecil sudah suka main game, dikasih game online dan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya tumbuh menjadi karakter gamer, karakter yang suka main game. Maka agama Islam mengajarkan hal-hal yang baik. Muru auladakum bis-shalah, perintahkan anakmu salat. Maksudnya di sini perintahkan saja. Umur 7 tahun perintahkan saja. Tidak ada konsekuensi. Jangan dimarahin, jangan dipukulin, perintahkan saja. Tapi perintah yang paling baik itu adalah perintah dengan contoh. Orang tua ini kan banyaknya perintah dengan ucapan, perbuatannya minim. Sehingga ketika melihat orang tuanya tidak sholat, yang anaknya pun ikut tidak sholat. Walaupun diperintahkan, tetap tidak mau. Kenapa? Karena orang tuanya tidak sholat. Nah, di sini bapak-bapak para hadirin, maka para ulama mengatakan dakwah yang paling kokoh adalah dakwatul bil hal. Dakwah dengan contoh. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, setidaknya ibu-ibu yang sholat di rumah, ya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, warka'u ma'ar raki'in, salatnya bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya berjamaah. Berjamaahnya di masjid sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang mereka itu mendirikan sholat di dalam masjid. Nah, barangkali ibu-ibu yang sholat di rumah atau bapak-bapak yang sholat sunnah di rumah, itu ketika rukuk sujud, insya Allah anak-anaknya ikut. Anak-anaknya insya Allah ikut pada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, insya Allah ikut. Tapi kalau seandainya orang tuanya tidak sholat, giliran anaknya sudah besar, udah umur 30 tahun, umur 20 tahun, yang apabila orang tuanya taubat lalu sholat, pasti insya Allah anaknya tidak ikut. Ya kan? Kalau kita sholat, anak di rumah masih umur 3 tahun, 4 tahun, insya Allah ikut kita sholat. Tapi kalau kita sholat di rumah, misalkan sholat sunnah ya, sholat wajibnya di masjid, sholat sunnah di rumah misalkan, insya Allah kalau anaknya udah umur 20 tahun, insya Allah udah ikut. Makanya pendidikan semenjak dini. Mohon maaf, jangan sampai nanti kita rajin mengajarkan anak kita, menganjurkan anak kita sekolah nasional, kemudian kita malas mengajarkan anak kita sekolah agama. Sekolah agama maksudnya belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu tidak mesti di pesantren. Pokoknya belajar agama itu di mana saja, di masjid, di sekolah, di rumah. Karena pendidikan nasional tidak menggugurkan kewajiban kita belajar agama. Nah, bapak-bapak para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, maka perintahkan anakmu untuk sholat, ajarkan keluarga kita sholat pada umur 7 tahun, supaya apa? Lebih mudah diajarkan. Ini agama Islam indah, mengajarkan anak-anak semenjak dini.
Ibaratkan Bapak Ibu pohon yang baru tumbuh, tunas pohon yang baru tumbuh itu masih bisa dibentuk, rantingnya masih lentur, masih bisa dibelak-belokkan. Tapi kalau seandainya pohonnya udah tua, pohonnya udah besar, insya Allah tidak bisa dibelak-belokkan, udah sulit. Kecuali kalau seandainya Allah berkehendak hidayah, maka akan Allah jadikan anak-anak kita orang-orang yang mendirikan sholat. Maka kita berdoa kepada Allah, doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Allahumma ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan hamba orang yang senantiasa melaksanakan sholat, dan jadikan anak keturunan hamba orang-orang yang mendirikan sholat. Ini doa kita. Lalu Rasulullah bersabda, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin." Dan pukullah anak-anakmu ketika umur 10 tahun, diperintahkan sholat tidak mau. Pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan pendidikan. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan tempat tidur mereka ketika umur 10 tahun. Nah, ini bapak-bapak, para hadirin jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah, betapa Islam sangat memperhatikan ibadah sholat. Bayangkan, lengkap sudah dalam agama kita ini, lengkap tentang perkara sholat. Orang yang meninggalkannya diancam, al-ghayyah, dimasukkan oleh Allah dalam sumur api neraka jahanam. Kemudian dianjurkan bagi kita mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. Kemudian Allah memberikan keutamaan bagi mereka yang melaksanakan sholat. Apa kata Allah? Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang sholatnya itu khusyuk. Jadi memang agama Islam itu memperhatikan sholat. Yang melaksanakan sholat dapat keutamaan, yang meninggalkan sholat diancam dengan azab. Kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati fastabir 'alaiha. Dan surat Thaha, perintahkan anak-anakmu sholat dan bersabarlah di atasnya. Ini bagaimana Islam itu memperhatikan ibadah sholat. Dan sholat ini lebih utama daripada ibadah yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita dilihat di dalam hadis ya, ketika Rasulullah ditanya, akhirnya anil Islam, apa itu yang dimaksud dengan agama Islam? Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Islam, kata Rasulullah, syahadat. Kemudian setelah itu salat. Kemudian setelah itu zakat. Kemudian setelah itu puasa. Kemudian setelah itu haji. Disebut oleh Rasulullah salat dulu, baru yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwa salat lebih utama daripada ibadah yang lain. Bahkan sholat ini adalah ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi sholat. Amalan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Jadi sholat ini diutamakan, dipentingkan. Jangan sampai nanti, mohon maaf, ada di antara saudara-saudara kita yang rajin sedekah tapi malas sholat. Nah, ini terbalik. Sedekah rajin, sholat malas. Padahal sedekah itu dianjurkan, sholat itu diwajibkan. Ya. Jadi hati-hati dalam melaksanakan ibadah.
Nah, sholat ini lebih utama daripada ibadah yang lain. Ibaratkan dalam makanan, maka sholat ini adalah makanan pokok. Makanya mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, sholat termasuk rukun Islam yang 5. Rukun artinya pokok, lebih penting daripada yang lain. Makanya mohon maaf bapak-bapak, kalau kita mau mencari kebaikan, kalau kita mau membanyak menabung pahala, maka melalui ibadah sholat. Sholat yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Ra'sul amri al-Islam wa anuduhu as-salat. Pokok segala perkara adalah agama Islam, sedangkan tiang-tiangnya adalah sholat. Artinya, coba kita lihat bangunan. Apabila bangunan tidak pakai tiang, tidak pakai pondasi, maka yang terjadi adalah bangunan itu akan roboh. Maka demikian pula seorang muslim yang apabila dia tidak mendirikan tiang-tiang agamanya, yaitu melaksanakan sholat, maka agamanya pun akan roboh. Waliyadzubillah. Bapak-bapak, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat ini adalah ibadah yang tidak bisa diganti. Allahu Akbar. Kalau puasa Bapak Ibu bisa diganti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak mampu melaksanakan sholat, melaksanakan puasa karena suatu uzur, maka bisa diganti, diqadha. Dengan apa caranya? Dengan fidyatun ta'amu miskin, yaitu dengan memberikan makan kepada orang-orang miskin, ganti daripada puasanya. Jadi puasa bisa diganti dengan sedekah makanan kepada orang-orang miskin. Tapi kalau sholat tidak bisa. Sholat tidak bisa diganti. Tidak ada ganti sholatnya. Ada tidak orang yang meninggalkan sholat kemudian diqadha dengan fidyah, ngasih makan orang miskin? Tidak ada, karena sholat ini tidak tergantikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik, "Man nasiya sholatan falyusalli idza wakaraha la kafaratun la ilaha illa dzalik." Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat, maka hendaklah dia sholat ketika ingat. Fala kafarata la kafarata laha illa dzalik. Maka tidak ada kafarah, tidak ada ganti daripada sholat itu kecuali sholat. Tidak ada ganti daripada sholat itu kecuali sholat. Ketika lupa, sholat ketika ingat. Sholat tinggal karena lupa, maka sholat ketika ingat. Tinggal karena tidur, maka sholat ketika terjaga. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tertidur sampai pagi. Apa yang terjadi? Maka beliau sholat ketika terjaga. Boleh? Ya boleh. Itulah daripada kafarahnya, gantinya. Kita tidur, oh ternyata bangunnya jam 7. Jam 7 itu kita wudhu langsung sholat. Tapi sifat tidurnya adalah tidur yang terlelap, bukan yang tidur terjaga lalu tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Nah, yang seperti itu tidak
boleh. Tidur yang dimaafkan oleh Allah adalah tidur yang benar-benar terlelap, tidurnya terlalu dalam, seperti tidurnya pengantin baru misalnya. Dan terasa baru tidur setengah jam, bangun udah jam 7. Perasaan baru setengah jam. Nah, ini adalah tidur yang dimaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dalam hadis Nabi SAW tentang tidur ini, Rasulullah bersabda, "Man nasiya sholatan aw nama anha," barang siapa yang meninggalkan sholat karena lupa atau karena tidur, fa kafaratuha an yusalliha idza dzakaraha, maka ganti daripada sholatnya adalah ia melaksanakan sholat ketika ia terbangun atau ketika ia teringat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, janganlah kita menyia-nyiakan sholat kita, karena sholat kita ini adalah tiang agama kita. Banyak di antara saudara-saudara kita yang tertipu dengan amalan. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang rajin sholat tahajud, sholat subuhnya lewat. Ada loh yang seperti itu. Banyak masalah ya. Yang ibu-ibu masalahnya dengan suami, yang bapak-bapak masalahnya di kantor. Masing-masing punya masalah. Yang ibu-ibu masalahnya anak-anak, yang bapak-bapak masalahnya pekerjaan. Banyak masalah. Kemudian tiba-tiba memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat. Sholatnya apa? Sholat tahajud. Biasanya kan orang-orang kalau butuh kepada Allah, datangnya kepada Allah dengan sholat tahajud. Rajin tahajudnya. Sholat tahajud seperti pertengahan malam. 2 rakaat selesai, sholat lagi. 2 rakaat lagi selesai, sholat lagi. 2 rakaat selesai, sholat lagi. Sampai berapa? Sampai 11 rakaat atau sampai 13 rakaat. Lama, ngantuk, tapi sholat. Giliran azan subuh, tidur lewat. Kenapa? Karena sholatnya sepanjang malam. Maka ini adalah orang yang tertipu dengan amalan, mengutamakan sholat tahajud, meninggalkan sholat subuh. Maksudnya apa Pak Ustadz? Maksudnya amalan yang diprioritaskan, amalan yang diutamakan adalah amalan yang wajib. Amalan sunnah tetap kita laksanakan, tapi jangan sampai yang wajib kita tinggalkan karena yang sunnah. Ya, bapak-bapak, para hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah. Ingat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab kepada Ummu Sulaiman. Ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, para pemimpin, terutama secara parsial di masjid kita, di wilayah Masjid Al-Aqabah 7, RT dan RW-nya. Umar bin Khattab dulu ketika sholat di masjid, sholat subuh, di absennya satu-satu. Dilihat siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Ternyata ada satu orang temannya tidak hadir, namanya Sulaiman. Ditanya oleh Umar, mana si Sulaiman kok tidak sholat? Tidak sholat subuh. Kata orang-orang, tidak tahu Umar, tidak tahu wahai khalifah kemana dia. Dicari oleh Umar. Bayangkan coba, tidak sholat subuh dicari.
Cari-cari tidak ketemu. Akhirnya ketemu sama ibunya di pasar. Apa kata Umar? Wahai Ummu Sulaiman, mana anakmu Sulaiman? Kok tidak sholat subuh? Ibunya menjawab, ya Khalifah, wahai Khalifah, ya Amirul Mukminin, anak saya itu rajin sholat tahajud. Sepanjang malam sholat aja kerjaannya. Makanya ketika subuh kecapean, ngantuk, ketiduran. Apa kata Umar? Wahai Ummu Sulaiman, demi Allah, saya melihat Sulaiman sholat 2 rakaat subuh di masjid itu lebih baik daripada sholat sepanjang malam puluhan rakaat. Kenapa? Karena ibadah yang wajib jauh lebih besar keutamaannya dan bahkan dosa meninggalkannya dibanding sholat-sholat yang lain. Tapi bukan berarti sholat sunnah boleh ditinggalin, kita tinggal enggak. Yang enggak boleh itu jangan sampai nanti yang wajib ketinggalan karena yang sunnah. Ya. Nah, pelajarannya bahwa demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Rukun Islam yang 5 ini garda terdepan. Ibadah kita yang paling utama. Jangan sampai nanti seperti misalkan ada contoh, ada nih contoh real. Sebagian kelompok kumpul-kumpul di rumah, sudah sholat subuh maghrib, sudah sholat isya, kumpul-kumpul di rumah, kemudian zikir berjamaah. La ilaha illallah, la. Ada itu kelompok yang kayak gitu. Sampai tengah malam. Start jam 8 sampai tengah malam, sampai ketiduran sendiri, sampai kecapean. Subuhnya lewat. Ini adalah orang yang tertipu. Zikir berjamaahnya laju, sholat berjamaahnya tinggal. Padahal di dalam Al-Quran perintah itu adalah sholat berjamaah, bukan zikir berjamaah. Nah, hati-hati. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, boleh juga ini pelajaran bagi ketua RT, ketua RW, di absen masyarakatnya kalau enggak datang. Bagus juga ini. Ustaz kasih usulan, dulu pernah Ustaz usulkan di Pelaju, Masjid Darul Ilman, Jalan Sentosa. Itu kepada Bapak RT, Bapak RW bagus juga. Atau pengurus masjid buat surat resmi ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk sholat 5 waktu ke masjid. Bagus itu. Pemimpin yang bagus itu. Seperti misalkan Bapak Wali Kota kita, Bapak Harnojoyo, beliau membuat program subuh berjamaah. Bagus itu. Ajakan sholat subuh berjamaah sekota Palembang. Generasi ustadz pertamanya 107 ustadz, sekarang sudah 500 ustadz dan ditargetkan 1000 ustadz. Jadi satu masjid di seluruh kota Palembang ini satu ustadz. Karena masjid kita di Palembang ini kurang lebih 1001 masjid, kurang lebih yang terdata seperti itu. Bagus juga. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecil. Misalkan di keluarga, kepala keluarga kita, suami, kepala keluarga, ajak anggota keluarganya sholat. RT, ajak warganya sholat. Bagus itu. Kalau ada yang tidak datang nanti absen, datangi rumahnya. Kok tidak datang? Nah, kita kan kalau diundang sama tetangga, undangan pernikahan kan tidak enak kalau tidak datang kan? Lah kita diundang oleh Allah langsung hayya 'alas shalah, kok tidak enak kalau tidak datang? Hayya 'alas shalah.
Ayo kita sholat, kata Allah. As-sholatu khairun minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Nah, kan tidak enak kalau kita tidak datang kan? Yang undangnya Allah. Maka bapak-bapak para hadirin jemaah sekalian, ini kedudukan sholat dalam agama Islam. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan. Terlebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Seterusnya kita berikan kepada pengurus masjid. Barangkali nanti ada mau bagi-bagi hadiah kepada para jemaah. Sambil menunggu itu, kalau ada yang bertanya, ini dari jamaah juga ya. Kalau dari masjid nanti ada hadiah-hadiah menarik, bagus-bagus ini. Ada termos, kelihatannya ada termos. Ada apa lagi? Ada yang alat kayak PCD untuk anak-anak hafalan Quran, bagus ini. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, ini dari Ustadz nih ya, dari Ustadz, ini juga dari jamaah. Kalau ada yang bertanya, dikasih langsung dapat buku, kita persilakan. Kalau ada yang bertanya, kita persilakan. Ada pertanyaan? Ya. Dulu Anda pernah ikut acara yasinan Pak Nabi. Acaranya sudah selesai, bacaannya sudah selesai. Setelah itu Bapak ngobrol-ngobrol. Waktu Isya sudah memandang Anda, akhirnya kami menunda sholat. Apakah pada saat itu kami termasuk dalam firman Allah, "Wa itu musallin alladzina hum an salatihim sahun"? Ya. Nah, saya baca itu, saya tinggalkan. Iya, barakallah. Ini hadiahnya ya. Silakan. Sebelum Ustaz jawab, ada lagi pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Misalkan kita jual barang, Iya. akan pembeli itu kita tahu bahwa duit yang dia lakukan itu haram. Iya. Gimana? Barakallah. Jazakumullah. Silakan. Jadi 2 pertanyaan. Ya, 3. Silakan. Nah. Di salat wajib itu ada imam itu ada 8 sajadah. Iya. Dia itu waktu dalam ada hal dan bagus dilakukan pada saat apa Sujud sajadah. Ya, 3 pertanyaan. Masih ada ibu-ibu? Ada, silakan pertanyaan ibu-ibu. Mohon izin. Ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan, Bu. Nah, kita jawab dulu yang 3 ini ya. Jadi 3 pertanyaan. Pertama, Pak Ustadz, kami dulu pernah ikut acara yasinan di rumah keluarga. Setelah acara yasinan itu, acaranya sudah maghrib. Kemudian setelah acara yasinan itu, tiba-tiba azan Isya. Lalu kegiatan acara yasinan tersebut dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol dan tentatif acara berikutnya, makan-makan dan seterusnya. Sehingga waktu Isya-nya lewat. Apakah ketika itu kami termasuk orang-orang yang melalaikan sholat? Di dalam firman Allah, "Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun." Yaitu celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mana mereka itu melalaikan sholat mereka, melalaikan waktu sholat mereka. Maka jawabannya iya. Ingat bapak-bapak, kalau misalkan yasinan itu rukun Islam, maka tinggalkan sholat Isya. Kalau yasinan itu rukun Islam, maka tinggalkan sholat Isya. Kenapa?
rukun itu pokok yang paling penting. Bahkan Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min amalihi as-shalah. Amalan yang paling pertama dihisab adalah salat. Salat tuh. Apabila salatnya baik, maka yang lain pun ikut baik. Ya. Jadi karena salat Isya lebih pokok, lebih utama dari amalan yang lain, maka tinggalkan amalan yang lain. Tinggalkan ngobrol-ngobrolnya, tinggalkan yang lain-lain, tinggalkan yasinannya. Isya dulu kita. Isya ini lebih utama. Makanya Ustaz katakan tadi, ada di antara hamba Allah yang tertipu dengan amalannya, mengerjakan yang pokok, meninggalkan yang tidak pokok. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, saya jual barang dan pembelinya itu saya tahu hartanya harta haram. Bolehkah saya menjualnya? Jawabannya, kalau terjadi transaksi jual belinya, maka yang sampai ke kita halal. Karena yang dihitung ke kita itu adalah dari transaksi jual belinya. Transaksi jual belinya sah atau tidak, benar atau tidak, yang dijual bukan dosa atau tidak. Transaksi jual belinya sah dan harta yang sampai ke kita halal. Karena yang dosa itu adalah dia yang mendapatkan harta dari cara yang haram. Kita mendapatkannya dengan cara jual beli. Akan tetapi catatannya adalah orang yang bertakwa kepada Allah hendaknya berhati-hati dalam mencari sumber rezeki. Sebaiknya ditinggalkan karena sudah nyata bagi kita harta yang dia dapatkan haram. Walaupun secara transaksi jual beli ke kitanya halal. Dulu siapa namanya? Abu Bakar As-Siddiq punya budak, seorang budak. Budaknya ini makan roti, punya roti. Kemudian si Abu Bakar As-Siddiq dikasihnya roti, dimakan oleh Abu Bakar rotinya. Lah, makan bersama dia. Lalu si budaknya ini berkata, "Wahai Abu Bakar, tahu tidak kamu dari mana saya dapat roti ini?" "Saya tidak tahu." "Kamu dapatnya dari mana?" "Ini saya dapatkan dari dulu pekerjaan saya sebagai tukang dukun paranormal. Saya dapatkan ini dari pekerjaan saya dulu dukun." Nah, itu sebenarnya pemberian orang itu halal. Kan cara mendapatkannya itu pemberian. Dari Abu Bakar itu kan dapatnya pemberian, bukan mencuri. Akan tetapi karena sumbernya itu haram, maka Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jari jemarinya ke tenggorokan sehingga dikeluarkan lagi dan dimuntahkan sampai isi perutnya habis, isi lambungnya habis. Nah, artinya lebih hati-hati kita tidak melakukan transaksi jual beli dengan harta yang jelas-jelas haram. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, kapan kita laksanakan sujud sajadah? Sujud sajadah ini adalah ketika surat-surat sajadah dibaca, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Baik itu di luar sholat ataupun di dalam sholat. Misalkan di antara sujud saja ayat-ayat sajadah itu wasjud waqtarib, misalkan mendengar ayat itu kita sujud di luar sholat ataupun di dalam sholat. Kalau di dalam sholat apa saja Pak Ustaz? Adalah sholat yang jahar, karena sholat yang sir tidak terdengar ya, zuhur dan asar, subuh, maghrib, isya. Kalau kita kan biasanya subuh Jumat kan, memang Rasulullah mengerjakan sujud. Itu tolong pertanyaannya diambil. Jadi memang Rasulullah
Rasulullah itu mengerjakannya sholatnya itu subuh Ahad. Subuh, tolong ini dikasih ke yang bertanya. Kasih yang bertanya ya. Ya, ini kasih yang bertanya. Kebiasaan Rasulullah sujud sajadahnya subuh Jumat, tapi beliau tidak begitu rutinkan setiap subuh Jumat, tidak. Tidak setiap subuh Jumat. Iya, tidak. Jadi dikerjakan pada subuh Jumat. Kebiasaan Nabi seperti itu. Akan tetapi kapanpun surat tersebut dibaca maka dilaksanakan. Termasuklah sholat maghrib, termasuklah sholat isya. Cuma hukum pelaksanaannya dianjurkan, tidak diwajibkan. Kalau mau sujud sajadah silakan, kalau tidak juga silakan. Wallahu a'lam. Masih ada, ini ada pertanyaannya. Ustaz, bolehkah menggabung sholat sunnah ba'da isya dan witir? Jazakallahu khair. Sholat sunnah ba'da isya dan witir, Syekh bin Baz menyebutkan tentang penggabungan ibadah dengan satu niat ada 4 syarat. Penggabungan ibadah itu, misalkan sholat witir dengan sholat ba'diyah isya, puasa Senin dengan puasa Ayyamul Bid, boleh tidak digabung? Puasa Qadha Ramadan dengan puasa Senin, boleh tidak digabung? Nah, menggabungkan itu dengan 4 syarat. Kalau terpenuhi boleh. Pertama, jenis ibadahnya sama. Misalkan sholat sama-sama sholat. Kedua, hukum ibadahnya sama. Misalkan sunnah sama-sama sunnah, ya, sunnah sama-sama sunnah. Ketiga, cara pengerjaannya sama. Keempat, waktu pengerjaannya sama. Kalau yang 4 ini terkumpul maka boleh. Jenis ibadahnya sama, hukum ibadahnya sama, waktu pengerjaannya sama, kemudian waktu pengerjaannya sama, tata cara pengerjaannya sama. Kalau kita lihat misalkan sholat witir dengan ba'diyah isya, kalau witirnya kita ambil 2 rakaat kemudian 1, maka ini boleh. Kenapa? Witir ikut ganjil kan? Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau kita ambil 2 dan 1, 2 rakaat dulu. Nah, pada jumlah 2 rakaat ini kita gabungkan dengan ba'diyah isya. Boleh. Kenapa? Terpenuhi 4 syarat. Sama-sama sholat, hukumnya sama-sama sunnah, waktunya sama-sama, dan cara pengerjaannya juga sama. Boleh. Pak Ustadz, boleh tidak menggabungkan antara qadha Ramadan dengan puasa Senin? Lihat 4 syaratnya. Jenisnya, ibadahnya sama-sama puasa. Oke. Kemudian hukumnya sama-sama wajib atau enggak? Sama-sama sunnah atau tidak? Tidak. Qadha Ramadan wajib, puasa Senin sunnah, maka tidak boleh digabung. Pak Ustadz, boleh tidak menggabungkan sholat duha dengan sholat gerhana matahari? Misalkan gerhana terjadi jam 9 pagi, boleh tidak kita gabung dengan sholat duha? Kita lihat sholatnya, ibadahnya, jenis ibadahnya sama-sama sholat. Oke. Kemudian hukumnya sama-sama sunnah. Oke. Kemudian waktunya sama-sama jam 9 pagi. Oke. Cara pengerjaannya beda. Sholat gerhana rakaat pertamanya 2 kali ruku. Sholat duha rakaat pertamanya 1 kali ruku. Tidak boleh. Pak Ustaz, boleh tidak menggabungkan puasa Senin Kamis dengan puasa Ayyamul Bid? Lihat syaratnya. Pertama, jenis ibadahnya sama-sama puasa. Oke.
Kedua, hukumnya sama-sama sunnah. Oke. Ketiga, cara pengerjaannya sama. Puasa Ayyamul Bid dengan puasa Senin Kamis sama. Waktunya misalkan hari Senin jatuh pada tanggal 13 Hijriah. Oke, silahkan. Boleh. Ya. Assalamualaikum, Tad. Saya ini dikasih uang, tapi orang itu tidak tahu dapat uangnya dari uang haram. Bagaimana seharusnya kita tentang uang itu diambil atau tidak? Diambil. Karena kita tidak tahu dia dari mana dapatnya. Diambil. Kita tidak boleh pula kita mencari tahu orang itu dapatnya harta haram atau tidak. Tidak boleh kita cari tahu. Tapi kalau kita orang sudah tahu semua, masyhur, ya itu tidak masalah. Tapi kalau kita tidak tahu, jangan dikasih, jangan dicari. Repot nanti kita jualan misalkan di toko, tiap pelanggan yang datang, ini kamu dapat uangnya haram atau halal ya? Ya. Tapi kalau memang sudah tahu tidak masalah. Nah ini pertanyaannya, Ustadz saya dapat uang dikasih sama orang, saya tidak tahu itu halal atau haram, diambil atau tidak? Ambil, boleh, tidak masalah. Ya. Kalau dia dapat dari harta yang haram, maka itu urusan dia. Ya. Terima kasih. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ada pembagian hadiah? Ya. Silakan. Kita atau seperti biasa kita sebut namanya, nomornya. Dari nomor 1 sampai 43. Hadiahnya menarik-menarik Pak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini pahala dunianya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan pahala dunianya ini menyemangati kita untuk mendapatkan pahala akhirat. Ini cangkir buat. Oh ya ketiga, cangkir ya. Insya Allah. Ya. Cangkir dulu. Insya Allah kalau bapak-bapak dapat hadiahnya, ibu-ibunya senang insya Allah. Karena cangkir ya. Dari nomor 1 sampai nomor 43. Insya Allah nomor 7. Oh iya di saya. Devri. Nomor 7 Devri. Devri mana Devri? Devri ya? Masya Allah Devri. Allah kasih antum hadiah. Ini hadiah Devri. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik. Kemudian hadiahnya apa lagi? Masih cangkir ya? Belum hadiah yang terbesar ya? Belum. Hadiah yang terbesar nanti Ustaz kasih nomor khusus. Masih cangkir ya? Cangkir berarti nomor yang paling terakhir. Nomor berapa? Gusti. Masya Allah, Gusti. Masya Allah, terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian hadiah berikutnya botol ya, hadiah botol nomor terakhir nomor berapa ya? 43 ya. Berarti nomor 21. Ibu Masning ya. Silakan, Masya Allah. Ibu Masning, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat Bu. Ya. Hadiah berikutnya jam dinding Ustaz. Lebih bernilai mana katanya? Lebih bernilai mana? Tinggi nilai mana? Tidak jauh beda. Oh, tidak jauh beda ya? Tidak jauh beda ya? Insya Allah jam dinding akan dapat nomor 11 insya Allah. Talia dapat jam dinding, Masya Allah. Talia dapat jam dinding, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti jam 7 kajian duha dapat hadiah juga, tapi jus kurma nanti insya Allah. Nomor 31 ya? Sampai tukar 3. Iya, ini hadiahnya tinggal 1. Iya. Ya, hadiahnya tinggal 1 berupa termos, hadiah yang sangat fungsional
dan juga tadi semuanya fungsional ya. Ini maksudnya fungsional bagi ibu-ibu, yaitu akan mendapat hadiah termos yang datangnya nomor 1. Devran adanya Devri. Devran adanya Devri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kasih ke ibunya ya. Hati-hati. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mau ikut kajian duha, nanti insya Allah jam 7, berarti setengah jam lagi. Ya, kalau yang mau nunggu silahkan nunggu. Kalau yang mau pulang dulu silahkan. Terima kasih. Ini ada sarapan. Lebih baiknya kita sambil nunggu sambil sarapan. Setengah jam lagi nanti insya Allah kita kajian duha dan juga akan dibagikan hadiah-hadiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.